Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat waktu luang kepada kita, di mana kita bisa bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul, murajaah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ringkasan sirah Rasul. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, telah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang berkuasa atas mematikan dan menghidupkan. Allah pun menampakkan kekuasaannya kepada kita dengan melalui kisah-kisah yang telah kita sebutkan. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengambil Nabi Adam, mewafatkan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Nuh, kemudian Allah pun mewafatkannya. Allah menciptakan Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian Allah mewafatkan. Kemudian Allah mewafatkan pula Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Mereka semuanya adalah orang-orang terdahulu yang sangat sedikit atau minim sekali kita bisa mengetahui referensi kehidupan mereka. Sampai kapan mereka hidup di dunia ini akan sangat sulit sekali, amat sangat susah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Nabi Ismail alaihissalam, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menyampaikan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kakek Nabi adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail pun sama seperti para nabi yang lainnya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan kami Allah tidak menjadikan manusia sebelum kau wahai Nabi, mereka bisa kekal di hidup di dunia ini. Semuanya akan meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan kami Allah tidaklah menjadikan manusia sebelum wahai Nabi kekal mereka semuanya di bumi ini. Enggak, semuanya akan meninggal dunia. Nabi Ismail pun meninggal dunia. Tapi sebelum Nabi Ismail meninggal dunia, beliau memiliki putra-putri. Putra Nabi Ismail ada 12. Kemudian menyebar hingga akhirnya orang-orang atau anak keturunan Nabi Ismail berkembang biak begitu pesat dan banyak sekali, dan mereka masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemurnian keyakinan akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Sampai akhirnya ada seorang dari suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Dialah yang merubah agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim.
Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang pemuka dari suku Khuza'ah. Khuza'ah sendiri para ulama berselisih, ulama sirah tentunya ya. Ada yang mengatakan Khuza'ah ini dari Yaman. Ada yang mengatakan Khuza'ah itu dari keturunannya Nabi Ismail. Khuza'ah ada yang mengatakan keturunan Yaman, berarti keturunannya Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan. Tapi ada juga yang mengatakan keturunannya Nabi Ismail. Taib, ala kulli hal yang jelas suku Jurhum dan Nabi Ismail pun mereka semuanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya disebutkan oleh sebagian ulama, suku Jurhum tinggal selama 100 tahun setelahnya. Jadi berkuasa di Mekah sekisaran 100 tahun. 100 tahun. Dan Nabi Ismail pun sudah meninggal dunia, terus anak-anaknya. Sampai akhirnya Jurhum berbuat kerusakan, kezaliman di bumi Mekah. Mereka pun terusir. Dan diambil alihlah oleh suku Khuza'ah. Yang ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari keturunan Nabi Ismail. Nah, Khuza'ah ini lebih lama berada di Mekah. Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Mereka bisa tinggal di mana? Di Mekah. Di samping Masjidil Haram. Tetapi sebelum Jurhum dikalahkan oleh suku Khuza'ah, Jurhum pun menimbun air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zamnya ditimbun. Hingga nggak ada yang tahu di mana letaknya air Zam-Zam. Zaman dulu kan belum ada kamera, belum ada ini gitu kan. Sampai akhirnya dikalahkan oleh Khuza'ah dan Jurhum pun terusir. Terusirlah siapa? Orang-orang Jurhum. Mereka terpaksa harus meninggalkan Makkah. Masuklah suku Khuza'ah. Mereka berkuasa selama 200 tahun lamanya. Nah, di antara pemimpin Khuza'ah nanti akan ada seorang raja yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini dialah raja dari suku dari suku Khuza'ah yang pertama kali membawa kesyirikan di tanah Arab, di Jazirah Arab. Awalnya keturunan Nabi Ismail masuk Jurhum, itu masuk Islam. Seperti akidahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Pun sama demikian, Khuza'ah pun juga sama. Sampai pertama kali yang membawa patung dari Syam, patung Hubal, yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Sehingga Amr bin Luhai al-Khuzai, dia adalah orang yang pertama kali merubah, menodai kesucian tauhid yang ada di Makkah al-Mukarramah. Tapi para ulama, mereka kesusahan untuk melihat jarak antara Amr bin Luhai al-Khuzai atau nasabnya itu susah sekali dicari gitu. Ada perselisihan. Intinya adalah ada nama orang raja namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Itu ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, mereka berkuasa entah sebelumnya Amr sama setelahnya Amr sekitar 200 tahun atau ada yang mengatakan 300 tahun di Ka'bah atau di Mekah menguasai sana. Termasuk di kekuasaan mereka lah haji-hajian, ya, ibadah haji dipegang. Nah, sampai nanti tibalah
canggahnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Canggah itu apa? Canggah itu adalah apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi anak, cucu, habis cucu, cicit, habis cicit, canggah. Jadi anak keturunan keempat dari Amr bin Luhai al-Khuzai. Namanya Halil. Amr bin Luhai punya anak satu, punya cucu, punya bawahnya lagi cicit, kemudian canggah. Nah, yang keempat nih, keturunan yang keempat, dialah nanti menjadi raja, Halil. Nah, si Halil ini punya anak perempuan. Yang perempuan ini dinikahi sama kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Nah, setelah meninggalnya Halil, maka tidak ada yang pantas memegang kekuasaan Mekah. Akhirnya dipeganglah siapa? Kakek Nabi SAW. Qusay. Akhirnya Qusay pun menjadi raja, dan Qusay pun meminta orang-orang Quraisy yang kala itu tempat tinggalnya di nomaden, apa sih namanya? Ya berkelana ke sana kemari seperti itu. Ditarik sama Qusay. Aku sekarang jadi raja. Ayo masuk ke Mekah. Kita ini yang berhak tuh ya kayak kita. Adapun Khuza'ah atau keturunannya Amr bin Luhai al-Khuzai atau kabilah Khuza'ah, mereka itu bukan asli. Ya karena Qusay ini mengaku bahwasanya dialah keturunan sahnya Nabi Ismail. Sedangkan pertama kali yang datang ke Mekah siapa? Jurhum atau Khuza'ah atau Nabi Ismail. Tentunya Nabi Ismail bukan, sama ibunya. Berarti Nabi Ismail dan ibunya yang lebih berhak. Akhirnya Qusay pun mampu menguasai Mekah dan membawa orang-orang Quraisy masuk ke situ. Sehingga Qusay ini memiliki peranan penting dalam orang Arab. Dari situlah nanti nasab-nasabnya Nabi SAW mulia semuanya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita akan membahas sebagaimana disebutkan oleh penulis ini, itu inti secara kisah secara garis besarnya ya ikhwah. Tapi nanti ada kakeknya Nabi SAW. Yang apa ikhwah? Yang bertemu dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai memberinya patung. Nah, kita akan lihat nanti. Nasabnya Nabi antum harus hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. 21 kakek Nabi SAW. Dihafal. Antara kakek Nabi Adnan sama Ismail, nah itu perselisihan. Ada yang mengatakan 40 kakek gitu. Ya, itu bisa cek lah. Nah, karena jarak antara Amr Luhai al-Khuzai itu ya kisaran 100 tahun atau 200 tahunan, nah seperti itu. Kisaran seperti itu. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wa amma qissatu Amr bin Luhai wa taghyiruhu wa taghyirihi dina Ibrahim. Adapun kisah Amr bin Luhai, seorang raja ya, tapi dia ahli ibadah, tapi dia nggak punya ilmu. Dari Khuza'ah. Khuza'ah itu yang masyhur bukan asli orang Quraisy atau bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kan Arab musta'ribah, blasteran. Kalau Amr bin Luhai al-Khuzai itu Arab asli. Jadi sebenarnya nggak berhak. Dia itu tinggal di Mekah. Mereka itu awalnya pinggiran-pinggiran semuanya. Nah kok dikasih hati ngerogoh rempelo. Semuanya diusir. Akhirnya anak cucu Nabi Ismail kasihan kan. Sampai nanti yang membawa kembali kekuasaannya siapa? Qusay bin Kilab, kakek Nabi SAW. Adapun kisah Amr bin Luhai dan perubahan yang dilakukannya terhadap agama Nabi Ibrahim. Kisahnya adalah dahulu Amr bin Luhai al-Khuzai
adalah seorang yang terkenal dengan kebaikan dan kedermawanannya. Ahli ibadah, rajin berbagi santunan indah itu. Nah, serta terkenal dengan al-hirs ala umuriddin, keseriusannya dalam berbagai urusan agama. Ya, beribadah, sholat, haji. Nah, ya kan ngikutin kan zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ismail. Nabi Ismail mendakwahkan anak-anaknya juga masuk Islam, terus semuanya. Orang-orang sangat mencintainya, ya namanya raja. Bahkan Amr bin al-Khuzai ini kenapa kok dicintai? Karena dialah yang bisa mengalahkan Jurhum. Makanya Jurhum dikeluarkan dari Mekah, digusur sana. Orang-orang sangat mencintainya. Mereka tunduk kepadanya. Nah, hingga akhirnya mereka mengangkatnya menjadi raja. Diangkat. Malakuhu alaihim. Semuanya atas izin Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka jadilah Amr bin Luhai al-Khuzai raja di kota Mekah. Dan kekuasaan Baitullah, Ka'bah pun ada di tangannya. Semuanya di tangan dia. Yang boleh masuk ke Ka'bah dia, yang ngurusin Ka'bah dia, semuanya di atas dia. Tapi ingat, air Zam-Zam tidak ada. Air Zam-Zam udah ini sama siapa? Sama suku Jurhum. Maka jadilah ia raja. Mereka menyangka bahwa Amr bin Luhai al-Khuzai seorang ulama besar dan wali yang mulia. Wa dhannu annahu min akabiril ulama. Jadi masyarakat waktu itu yang Khuza'ah sama beberapa orang yang hidup di Mekah, mereka mengira Amr bin Luhai al-Khuzai ini betul-betul ulama besar. Padahal dia cuma apa? Dia cuma ahli ibadah saja. Bukan ulama sama sekali, ahli ibadah. Ahli ibadah, yang penting ibadah, nggak tahu ilmu. Tapi orang-orang ngira, saking dia itu banyak ibadah, akhirnya dikira ulama. Bahkan orang-orang mengira dia adalah wali Allah yang paling utama. Subhanallah. Zaman dulu tuh memang sudah ada wali-walian ya, ikhwah. Adanya wali-walian itu sejak apa? Sejak zamannya Nabi Nuh. Bersikap hulu kepada orang soleh. Akhirnya dari kesyirikan. Kemudian, suatu hari Amr bin Luhai al-Khuzai, beliau berpergian ke Syam. Syam adalah daerah Yaman. Syam adalah Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Nah, pokoknya utaranya Madinah sana. Perjalanan dari Mekah ke Syam ya sekitar 1 bulanan. Safarlah Amr bin Luhai al-Khuzai kemana? Ke Syam. Dan di sana Amr bin Luhai al-Khuzai melihat penduduk Syam, penduduk Palestina, mereka menyembah patung. Sehingga Amr bin Luhai al-Khuzai pun husnudzan. Bahkan mengira sesembahan patung itulah sesembahan yang harus dilakukan oleh penduduk Mekah, harus dilakukan oleh sang raja dan masyarakatnya. Amr bin Luhai al-Khuzai dia raja tapi bukan ulama, bukan pewaris para nabi, dia cuma ahli ibadah saja, gemar bersedekah dan yang lainnya. Akhirnya dia pun sampai berpikiran Dia berpikiran saya harus membawa patung-patung ini ke Mekah. Kenapa? Karena dia mengira bahwasanya memang Syam itu negerinya para nabi dan rasul. Dan kitab suci Allah turunkan di Syam, Palestina sana. Iya kan? Di Mekah cuma Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Selesai. Nabi Ismail udah nggak ada rasul. Di Syam banyak sekali. Nabi Ibrahim meninggal, dilanjutkan Ishak. Ishak meninggal, dilanjutkan Yakub. Yakub meninggal, dilanjutkan. Nabi banyak banget di Syam sana. Sehingga Amr bin Luhai al-Khuzai terkena syubhat.
Syam negerinya para nabi dan rasul. Ya harus saya bawa ngikut. Nah, nanti saya akan pahamkan penduduk Mekah. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar karena Syam adalah tempatnya para rasul dan kitab suci. Keistimewaan ini dimiliki oleh penduduk Syam dan tidak dimiliki oleh penduduk Hijaz dan lainnya. Ya, karena dari keturunan Nabi Ismail nggak ada nabi sama sekali. Tapi keturunan Nabi Ishak banyak banget. Nabi-nabi Bani Israel banyak di sana. Yakub dan yang lainnya. Banyak. Akhirnya dia berpikir seperti itu. Dan akhirnya dia pun membawa apa? Patung. Ia bernama Hubal. Hubal. Patung Hubal. Patung inilah yang nanti yang disebut sama Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy ketika di perang apa? Uhud. Nah, mereka merasa menang dan mereka pun menyebut Hubal. Nah, patung Hubal ini patung yang terbesar. Patung yang dibawa dari tempat yang sangat jauh. Di mana? Palestina, Syam sana jauh sekali. Maka pulanglah Amr bin Luhai al-Khuzai ke Mekah. Sang raja pun pulang membawa patung Hubal. Ia datang dengan membawa Hubal dan ditempatkannya di dalam Ka'bah. Buka Ka'bah. Raja datang. Masukkan patung ini ke dalam ini. Hanya dimasukkan. Namanya punya pengikut ya ikhwan. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai pun menyeru. Panggil penduduk Mekah. Dipanggil, wahai penduduk Mekah, sang raja, semuanya datang. Penduduk Hijaz, Mekah, pun mengikuti penduduk Mekah yang beragama. Penduduk semuanya ngikutnya ke Mekah sana. Jadi memang Mekah itu pusatnya, ikhwah. Karena mereka ini tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itulah yang membangun Ka'bah. Lihatlah, ikhwah, Nabi Ibrahim diusir dari Irak. Kemudian berdakwah, memiliki anak, subhanallah. Terkadang dakwah kita pertama kali itu ditolak. Intinya antum berusaha saja, berdakwah gitu. Kalau ada orang menolak antum ya sabar, Nabi Ibrahim ditolak pertama kali dakwahnya, sama seperti Nabi Muhammad pertama kali ditolak dakwahnya. Sampai baru setelah itu baru dia apa? Diterima. Sama ini juga sama, Nabi Ibrahim ditolak. Akhirnya dakwah Nabi Ismail keturunannya diterima. Bahkan ngikutin Nabi Ibrahim, hajinya Nabi Ibrahim diikuti, sholatnya Nabi Ibrahim diikuti sama orang-orang jahiliyah dulu. Itu sebelum datangnya Amr bin Luhai al-Khuzai, orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim di Mekah. Sehingga semuanya itu kembali kemana? Ke penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah beribadah kepada Allah, maka semua sekitar Mekah yang keluaran-keluaran itu atau wilayah Hijaz, kalau disebut Hijaz itu meliputi dari Madinah sana sampai Mekah. Termasuk Jeddah juga masuk ke wilayah Hijaz. Jadi semua penduduk Hijaz termasuk kota Madinah itu semuanya ngikuti penduduk siapa? Mekah. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai pun dia menyuruh penduduk Mekah untuk beribadah kepada patung-patung ini. Sehingga penduduk Hijaz pun semuanya ngikuti Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai menjelaskan kepada si rakyatnya, aku datang dari negerinya para rasul, para nabi, kitab suci diturunkan. Adiknya Nabi Ismail, ya pokoknya di apapun itu. Akhirnya apa ikhwah? Dan waktu itu nggak ada orang yang apa? Yang berani, namanya raja kalau udah ngomong gimana? Akhirnya terkena syubhat juga masyarakatnya. Sembahlah dia. Akhirnya penduduk Mekah menyembah. Dan orang-orang Hijaz termasuk kota Madinah, Taif, Jeddah semuanya ikut menyembah. Dari situlah apa ikhwah? Tercetuslah berubahlah agama Nabi Ibrahim seketika.
Amr bin Luhai al-Khuzai juga menjelaskan bahwasanya Hubal ini dia orang soleh, kemudian ini terus pokoknya dikasih syubhat gitu masyarakatnya. Dan ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kesyirikan pun menyebar di luar Mekah, semuanya berbuat syirik kepada Allah. Tapi walaupun mereka menyembah patung, mereka juga masih tetap menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka menjadikan patung sebagai perantara. Kembali lagi apa ya, ikhwah? Zamannya Nabi Nuh. Sejarah terulang kembali, pasti sejarah itu akan terulang kembali. Mereka pun mengira bahwasanya kita ini penduduk Mekah penuh dosa. Kita membutuhkan Hubal ini yang akan menjadikan perantara kita pada Allah. Bersikap hulu, baru nanti kejadian ini, kesyirikan yang di Jazirah Arab ini terus ada sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Antum masih ingat? 10 generasi pertama dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh mereka beribadah kepada Allah. Kemudian terjadi kesyirikan. Akhirnya Nabi Nuh apa? Capek berdakwah. Berapa tahun? 950 tahun berdakwah menyuruh tauhid. Akhirnya apa? Nihil. Sampai Allah murka, Allah turunkan hujan, mata air dibuka, air laut pun ke daratan, tsunami, dah habis seluruh dunia. Sama ini juga, antum bisa perkirakan dari Amr bin Luhai al-Khuzai, anak cucu, sampai Nabi Muhammad itu berapa puluh tahun. Mungkin 100 tahun lebih mungkin. Habis itu Nabi Muhammad SAW dakwah terus. Sampai akhirnya berapa belas tahun baru apa ya, ikhwah? Baru dibukakan pintu Mekah, Fathu Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad sampai nggak bisa berdakwah. Yang beriman cuma sedikit. Akhirnya Nabi Muhammad pun hijrah ke kota Madinah, menyusun sana strategi dakwah. 8 tahun apa? Tahun ke-8 Hijriah baru Fathu Mekah. Berarti totalnya berapa? 20 tahun. Lihatlah ikhwah, Amr bin Al-Khuzai, gara-gara Amr bin Al-Khuzai, kemudian kesyirikan merajalela di bumi Mekah, beratus-ratus tahun, sampai Nabi Muhammad kecapean berdakwah selama 20 tahun, baru tuh tauhid masuk. Tauhid masuk ke bumi Mekah. Mengisyaratkan apa ikhwah? Kalau akidah tauhid, akidah yang benar dari Nabi Muhammad SAW sudah masuk ke negeri kita, di kampung kita, jangan sampai hilang cahaya tauhid. Dijaga terus, jangan sampai hilang. Karena kalau sudah hilang, kesyirikan sudah masuk ke negeri kita, ke tempat kita, kita akan bakalan kecapean nanti berdakwah. Makanya kita harus saling membantu. Nabi Nuh saling membahu sama orang-orang beriman dengan beliau. Nabi Adam, Nabi Muhammad juga sama, para sahabatnya berbantu. Dan lihatlah akibat apa ikhwah? Ketika mereka menyimpang aja, akhirnya Allah pun simpangkan seluruhnya, termasuk anak cucunya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jika mereka sesat, Allah sesatkan sekalian. Makanya jangan bermain-main dengan kesyirikan. Kalau udah bermain-main dengan kesyirikan, terus akan terus-menerus. Termasuk jangan bermain-main dengan dukun, jangan bermain-main dengan setan, dengan iblis, menyembah mereka, jangan. Karena itu akan terus membawa kerusakan-kerusakan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sengsara nanti. Kemudian kita pun nanti ingin mengembalikan tauhid susah. Makanya kita ini betul-betul harus melanggengkan tauhid. Ayo tauhid terus. Jangan sampai kesyirikan. Kalau udah kesyirikan merajalela, susah nanti kita mau mengembalikan umat ini. Nah.
Yang demikian itu berlangsung sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan agama Ibrahim. Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mauhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan pada Nabi Muhammad, engkau harus mengikuti jejak ayahmu, kakekmu. Siapa? Nabi Ibrahim. Tauhidkan Allah. Nah, baru nanti Nabi Muhammad lah orang yang menghancurkan 360 patung di Ka'bah. Hubal pun juga dihancurkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah juga meminta para sahabatnya untuk apa? Untuk menghancurkan patung-patung ada yang ada di luar kota Madinah, Mekah. Coba antum perhatikan. Nih, di sini ada patung-patung nih. Gara-gara siapa ya, ikhwah? Satu orang. Siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu bukan ulama. Gak punya ilmu, gak mau belajar, menekuni. Nah, lihat nih, ini agama-agama, subhanallah. Ini di Mekah. Kemudian Madinah, Yathrib. Ini lihat, sampai Mekah ada siapa? Ada daerah-daerah nih. Kalau ada, apa sih namanya, tanda, apa ya ini namanya? Kayak T kebalik, itu maksudnya patung. Nih tulisannya nih, Madinatun wasaniyatun. Kota yang menyembah berhala. Mekah berarti menyembah berhala. Amr bin al-Khuzai. Kemudian ada daerah Nakhlah. Nakhlah ini juga menyembah berhala. Kemudian Taif. Taif juga menyembah berhala. Nanti akan ada perang Taif. Ya, tapi nggak jadi perang. Karena Allah memerintahkan Nabi untuk kembali pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah perang Tabuk ya ikhwah. Bukan perang Tabuk, perang Hunain. Taif, Nakhlah menyembah berhala. Kemudian Jeddah juga tuh, Jeddah menyembah berhala. Kemudian Al-Qudaid itu juga menyembah berhala. Kemudian juga Dzulkhalisah, subhanallah, Son'a juga sama menyembah berhala. Mana lagi? Gara-gara siapa? Satu orang. Siapa? Ahlu ibadah. Makanya antum itu mencari ilmu agama dari ulama, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah itu cuma, kalau ahli ibadah saja, mereka itu semangat tapi nggak punya ilmu. Dan lebih mudah disesatkan oleh iblis dan setan. Nggak punya ilmu. Tapi kalau ulama bisa dibantah sama ulama, syubhat-syubhat iblis. Dan yang membatalkan apa yang telah diada-adakan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, orang-orang jahiliyah berpaham demikian. Pada diri mereka masih ada sisa-sisa agama Ibrahim. Mereka tidak meninggalkan secara keseluruhan. Tuh lihat ikhwah. Lihat. Bahwasannya orang-orang jahiliyah Abu Jahal dan teman-temannya termasuk Amr bin Luhai al-Khuzai, mereka ini masih mentauhidkan Allah. Tapi menyekutukan Allah juga dengan patung. Ujung-ujungnya apa? Nabi Muhammad datang dan Nabi Muhammad pun apa? Memerangi orang-orang yang tidak mau masuk Islam dengan mentauhidkan Allah semata. Tuh, lihat. Itu diperangi loh sama Rasulullah SAW. Padahal Abu Jahal menyembah Allah. Padahal teman-temannya Abu Jahal menyembah Allah juga. Antum kira menyembah patung saja? Enggak. Amr bin Luhai al-Khuzaim, dia juga nggak menyembah patung saja. Menyembah siapa? Allah. Menjadikan patung-patung ini sebagai apa? Perantara, menghantarkan hajat mereka, doa mereka. Kemudian kalau ada zaman sekarang ini, zaman 2021 ini, ada orang yang apa, ikhwah? Dia ngaku muslim, tapi berbuat syirik kepada Allah, menjadikan wali-wali sebagai perantara Allah SWT. Kira-kira Nabi Muhammad kalau masih hidup ngapain ya?
Menunjukkan apa, ikhwah? Kesyirikan itu masih ada. Sekalipun orang sholat, jangan tergiur. Sekalipun orang berpuasa Ramadan, jangan tergiur. Sekalipun dia berhaji, jangan tergiur. Berapa banyak yang telah kita saksikan kalau kita mau belajar loh ya. Bukan cuma ahli ibadah doang. Kalau kita mau belajar, seperti sejarah Nabi ini, kita akan menyaksikan berapa banyak orang yang sholat, puasa, haji bahkan, mereka masih menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara. Nggak boleh ini. Allah itu satu, nggak perlu perantara. Kalau mau doa, doa langsung sama Allah. Syubhatnya Abu Jahal kan kayak gitu. Kami ini adalah orang yang hina dina, penuh dengan dosa. Kami ini butuh bantuan Hubal. Kami butuh bantuan ini, patung-patung yang lainnya. Ya, ikhwah. Nah, kita lanjutkan. Sehingga jangan berpikir bahwasannya orang jahiliyah, Abu Jahal dan yang teman-temannya, mereka nggak nyembah Allah ya. Mereka itu nyembah Allah. Mereka juga menyekutukan Allah. Nah, termasuk Amr bin Luhai al-Khuzai. Padahal Amr bin Luhai al-Khuzai ada jaminan masuk neraka. Abu Jahal jamin masuk neraka. Abu Lahab jamin masuk neraka. Gimana pendapat antum? Ada orang yang sholat, dia menjadikan wali-wali, orang-orang sudah meninggal dunia sebagai perantara. Ada nggak peluang dia masuk neraka, ikhwah? Ada. Lalu Abu Jahal saja bisa masuk neraka. Kita bukan menyumpahi mereka. Mereka harus paham hakikatnya seperti ini. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Nabi Muhammad memerangi Abu Jahal, teman-temannya. Padahal Abu Jahal juga beribadah kepada Allah. Kalau mau masuk Islam, ya masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Jangan ngaku Islam, sholat, puasa, zakat, tapi masih menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh ini. Nah, mereka juga menyangka bahwa apa yang mereka pegangi dan diada-adakan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai adalah bid'ah hasanah. Itu ungkapan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka ini rakyatnya Amr bin Luhai al-Khuzai yang mendapat santunan dana dari Amr bin Luhai al-Khuzai, mereka berpendapat bahwasannya apa yang dibawa Amr bin Luhai al-Khuzai itu bid'ah hasanah. Sama seperti orang sekarang nih. Dinasihat ini nggak boleh berdoa kepada wali, apalagi walinya sudah meninggal dunia. Ini perbuatan syirik. Mereka bilangnya ini bid'ah hasanah loh, nggak ini. La ilaha illallah. Sudah tertutup mata hati mereka. Kenapa? Karena mereka bermain kesyirikan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau diri kita itu yang bermain, kita sendiri yang mengatur diri kita, kita aja yang memilih kesyirikan, ya sudah, Allah sungkurkan sekalian. Udah sana, pergi sana. Berbuat syirik sana sekalian sampai meninggal dunia kalau bisa. Baru nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan, "Kenapa kamu berbuat syirik?" Sama kan rakyat sekarang ini, masyarakat muslim, mereka dicekoi dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, ya menyembah orang-orang yang sudah meninggal dunia, berdoa kepada mereka. Nah, ya ikhwah, kalau antum mempelajari sirah, antum betul-betul terbuka kebenaran. Nah, kemudian apa? Tidak merubah agama Ibrahim. Adalah talbiyah dari kabilah Nizar berbunyi demikian. Bahkan sebagian mereka kabilah dari Nizar, jadi anak keturunannya Nizar, dia sampai mengumandangkan talbiyah ketika haji. Gimana talbiyahnya mereka, ikhwah? Nizar ini kakeknya Nabi ya, anak cucunya. Berarti ya masih keturunan Nabi Ismail, subhanallah. Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Sampai kabilah Nizar mereka membuat talbiyah tambahan. Talbiyah itu apa sih? Talbiyah itu kayak mau jamaah haji tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyebutkan nih. Yang terbentuk kesyirikan zaman dahulu kala apa? Mereka membuat
tambahan ketika sedang haji. Tambahan mereka apa? Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Subhanallah. Mereka teriak-teriak mau haji, mau ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Arafah, mereka teriak-teriak. Teriakannya apa? Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku sambut seruanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang layak bagimu. Subhanallah. Engkau menguasainya sedangkan ia tidak berkuasa. Lihat, kesyirikan sudah mulai merasuki keturunan Nabi Ismail. Nizar, kabilah Nizar. Dan perihal ini Allah Subhanahu wa taala pun apa? Menurunkan sebuah ayat dalam surat Rum ayat 28. Allah menurunkan firman-Nya. Darabalakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun. Allah berfirman, Dia Allah membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba saya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang berakal. Ini Allah sampai subhanallah subhanahu wa ta'ala menyuruh nih orang-orang kafir jahiliyah itu mereka berpikir nih. Ya Abu Jahal dan yang lain dengarkan. Kalian punya budak. Terserah mau budak laki-laki perempuan. Silahkan milih. Kalian punya budak. Terus kalian ya Abu Jahal, kamu punya kekayaan. Kamu punya kekayaan, kamu yang ini, kamu yang itu. Nah, kamu berdagang sukses, kamu punya kebun kurma, subhanallah. Terus si budak ini tiba-tiba dia mengurusi hak yang bukan milik dia. Dia ikut campur hartamu. Kira-kira gimana? Marah nggak kamu? Marah kan? Marah dong. Masa nggak marah? Ya, Abu Jahal yang kerja keras ya ini, tiba-tiba budak miskin, nggak punya apa-apa. Budak itu terhina loh, kayak hewan ya, kawan. Dijual belikan. Tiba-tiba ada budak datang, hei Abu Jahal ini saya kepengen duduk sama kamu. Cuy, nggak bakalan mau dong Abu Jahalnya. Ya lihat, kamu nggak berpikir seperti itu Abu Jahal. Dan teman-temannya tentunya. Lawang kalian saja, kalau punya budak, budaknya ngurusin hartamu, kan kalian marah kan? Padahal kamu yang memiliki, bukan? Yang memberikan rezeki kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak berpikir yang memberikan rezeki itu Allah? Kemudian kamu menjadikan budak-budak Allah sebagai sekutu-sekutu Allah. Apakah pantas seperti itu? Ya gimana lagi yang namanya Abu Jahal? Disebut Abu Jahal, bapaknya bodoh kan? Kan udah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas kebenaran terang benderang, tapi tidak mau apa? Menginikannya. Subhanallah. Mengisyaratkan apa, ikhwah? Manusia itu memiliki kehendak. Orang tua antum memiliki kehendak, kamu memiliki kehendak, istri antum memiliki kehendak, suami antum punya kehendak, semuanya punya kehendak. Kehendak inilah yang menentukan seorang. Makanya Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau masuk Islam silahkan. Yang mau kufur silahkan. Tetapi ingat Allah katakan, inna a'tadna jahannama lil kafir. Kami Allah telah menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang kafir. Bagi orang yang kafir. Allah itu menginginkan kita beriman semuanya. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah enggak suka kalau hambanya ini kufur. Bahkan Nabi Muhammad pun juga sama, demikian. Kepingin umatnya semua masuk Islam. Tapi yang menentukan itu diri kita sendiri. Sama seperti makan.
Antum makan kan yang menentukan siapa? Antum kan? Antum makan ke restoran yang menentukan siapa? Masa pelayannya? Ini aja, ini aja. Dipaksa kan enggak? Antum memiliki sendiri. Wahadainahun najdain, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Abu Jahal memiliki kehendak. Bukan dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikuti sunnah Rasul atau tidak mengikuti sunnah Rasul itu kembali ke perorangan. Dan itulah nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyashallahu rabbul alamin. Tentunya apa yang kita kehendaki itu setelah mendapatkan izin dari Allah. Jadi pertama kali yang bisa memanage itu kita, diri sendiri, hati kita. Kalau kita mau kufur ya kufur, kalau mau Islam ya Islam. Gitu kan? Kalau dalam hati kita udah ada ingin perubahan, baru Allah Subhanahu wa taala izinkan. Udah izin masuk Islam. Udah izin istiqomah, udah izin kayak gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan? Nah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubah diri sendiri. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ya, patung-patung selain Hubal nih. Siapa yang membawa? Siapa lagi kalau bukan Amr bin Luhai al-Khuzai. Salah satu berhala mereka yang tertua adalah Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Afara'aitumul Lata wal Uzza? Bagaimana pendapatmu? Apa komentarmu tentang apa? Manat dan Uzza. Afara'ai Lat. Nah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza? Patung Lata dan Uzza. Hei orang-orang kafir. Wa manatas tsalitsatal ukhra. Dan patung yang ketiga namanya Manat. Nah, tiga patung ini disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Dalam surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas tsalitsatal ukhra. Manat. Ditulis sambil ditulis. Patung Manat itu adalah patung tertuanya mereka. Tentunya setelah apa? Setelah Hubal ya, ikhwah. Nah, salah satu berhala yang tertua adalah patung Manat yang ditempatkan di tepi pantai daerah Qudaid. Nih. Mana Qudaid? Nih, ini dia. Manat. Al-Qudaid. Nih. Nah, di patung di Al-Qudaid, daerah Al-Qudaid, di sana ada patung. Namanya siapa? Manat. Patung Manat diletakkan di sana. Patung tertua. Nanti ketika Fatu Mekah, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menghancurkannya. Di daerah mana, ikhwah? Qudaid. Patung Manat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menyebutkan, semua orang Arab menghormatinya, namun suku Aus dan Khazraj lah yang paling menghormatinya, melebihi yang lain. Aus dan Khazraj sangat mengagungkan patung Manat ini karena lebih dekat dengan Madinah dan sering mengagungkannya. Kan mereka juga haji ya, ikhwah. Aus Khazraj semasa jahiliyah mereka melaksanakan ibadah haji juga. Nah, oleh karena itu hal ini Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-158. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Tempat yang harus disinggahi dalam beribadah. Baik umrah maupun haji. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah,
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Karena orang-orang dulu awal mula, para sahabat mereka itu tahu di daerah sa'i itu di sana ada patung. Patung apa? Manat. Ada patung Manat. Yang orang-orang Arab mereka semuanya beribadah dengannya, kepadanya. Sampai akhirnya masuk Islam, dan para sahabat pun ketika sa'i di sana kayak orang masih ragu-ragu begitu. Takut karena dulu sini bekasnya apa? Patung. Akhirnya Allah pun menurunkan ini. Enggak masalah. Ayo tetap apa? Tetaplah kamu melaksanakan umrah sa'i. Akhirnya sa'i sahabat. Nah, sudah ya, itu patung yang pertama. Patung apa? Manat. Kemudian patung kedua, kata penulis Syekh Muhammad bin Wahab, mereka juga meletakkan Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat tsalatsal ukhra. Manat diletakkan di Qudaid. Kemudian Lata diletakkan di mana, ikhwah? Di Taif. Diletakkan di Taif. Taif mana? Nih. Lata. Di sini Manat. Nah. Kemudian setelah itu, kata Syekh, disebutkan bahwa dulunya Lata adalah seorang yang soleh. Seperti apa? Wad, wala su'a, yaghus, ya'uq, nasr. 5 orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Lata itu dia adalah orang yang soleh, yang sering membuat roti sawit buat jamaah haji, gemar bersedekah begitu. Ketika Lata meninggal dunia, orang-orang beritikaf di kuburannya. Ghulu. Lihat. Orang-orang beritikaf, duduk di sana, beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh tadi. Tidak boleh, ikhwah. Rasulullah pun melarang kita berbuat ghulu, nggak boleh ghulu. Ya kalau mau ziarah kubur ya udah ziarah kubur, nggak usah berlama-lama itikaf di sana. Nah, mereka juga menempatkan Uzza, ini patung ketiga. Patung kedua. Kemudian ini patung ketiga. Patung ketiga yang ada di Mekah. Ini nggak semua patung disebutkan sama penulis ya. Ini patung-patung yang besar yang terkenal begitu. Patung Uzza. Lata ditaruh di Taif, Manat di mana? Di Qudaid, kemudian Uzza ditaruh di mana, ikhwah? Ditaruh di Nakhlah. Di lembah Nakhlah. Antara Mekah dan Taif. Mana? Kita lihat nih. Atasnya lagi, subhanallah. Hubal di mana? Di Mekah. Pas berjajar. Hubal patung terbesar. Kemudian setelah itu Al-Qudaid, tulisannya bukan Qudaid ya, pakai dal, Qudaid. Nah. Manat. Lata di Taif, Uzza di Nakhlah. Yang di Al-Quran dalam surah Najm pertama Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza di Nakhlah. Wa manata tsalitsatal ukhra. 3 patung itu. Diingat. Antum ingatnya dari bawah aja petanya. Taif bawah, naik lagi Nakhlah, naik lagi Mekah, naik lagi Qudaid. Naik itu utara, di sana utara, di selatan, sana timur, Indonesia Raya. Patung yang ada di Taif apa? Lata. Patung yang ada di Nakhlah siapa? Uzza. Patung di Qudaid Manat. Patung yang ada di Mekah Hubal. Nah, itu patung-patung yang besar.
Tidak menutup ada patung-patung kecil-kecil, kroco-kroconya itu ya. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fahadhihi tsalath akbaru awthanihim." 3 patung inilah patung yang terbesar. Patung terbesar Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat. Nah, kemudian apa ikhwah? Ya, kesyirikan. Kemusyrikan semakin menjadi-jadi dan berhala pun semakin banyak di setiap bagian bumi Hijaz. Mereka juga memiliki rumah-rumah yang diagungkan sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Subhanallah, mereka juga punya rumah ikhwah. Jadi mereka itu nggak menyembah apa? Nggak cuma menyembah patung doang. Makanya di dalam bukunya Syekh Muhammad Abdul Wahab di Qaidul Arba, ingat Nabi Muhammad itu diutus kepada umat-umat yang berbeda-beda nyembahnya. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah ini, tapi semuanya diperangi sama Nabi. Faham? Kalau antum udah paham seperti ini, antum bisa praktekkan tuh di tahun ini, tahun 2021. Antum lihat, sekarang ini kan banyak kan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Ada yang menyembah anyaman, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah ini dan itu semuanya kalau Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad akan dakwahi. Kalau mereka nggak mau sesuatu, diperangi sama Nabi. Nah, kemudian apa yang terjadi ikhwan? Mereka pun memiliki bangunan-bangunan yang mereka agungkan, sembah selain Ka'bah. Gara-gara siapa? Satu orang. Siapa? Ahli ibadah, bukan ulama. Amr bin Luhai al-Khuzai. Makanya jangan apa? Jangan cuma menjadi ahlul ibadah saja. Kalau bisa itu berilmu, biar enggak diarahkan oleh setan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah berfirman menjelaskan nikmat untuk orang-orang Quraisy ini. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri orang Quraisy, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu, mereka betul-betul berada di kesesatan yang nyata. Yang perlu digarisbawahi adalah lafi dhalalim mubin. Jadi orang-orang zaman dulu itu betul-betul tersesat dengan kesesatan yang luar biasa. Menyembah Hubal, taruh di dalam Ka'bah. Menyembah Lata, taruh di Taif. Menyembah Uzza, taruh di Nakhlah. Menyembah Mana, taruh di mana? Di Kudaid. Dan belum yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab pun melanjutkan, tatkala Rasulullah SAW menyeru kepada Allah, orang-orang sangat mengingkarinya. Dilihat, jadi beliau ini mau menceritakan kejadian pribadi beliau, pengalaman pribadi. Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu juga beliau persis banget. Dakwahnya hampir mirip seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah tauhid, diperangi juga sama orang-orang. Ya dikira Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini dan itu. Dan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun berdakwah, beliau pun menghadapi kaumnya yang ada yang menyembah pohon kurma, ada yang menyembah ini itu. Nah, subhanallah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai meringkas buku sirah Nabi itu tujuannya biar mereka tuh paham semuanya begitu. Nah, akhirnya beliau pun meniru Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad itu gimana sih. Nah, sampai akhirnya Allah pun mampu memberikan kekuasaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga muncullah kerajaan Arab Saudi. Muncullah kerajaan Arab Saudi. Kenapa kok bisa muncul kerajaan Arab Saudi? Lantaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meniru dakwahnya Nabi SAW. Makanya kalau antum mau meniru dakwah Nabi SAW, ya, maju, depan, mundur, itu semuanya diukur dengan udah sesuai belum nih sama Nabi Muhammad, udah sesuai belum. Nah, insya Allah Allah akan tolong. Nah, tatkala Rasulullah SAW menyeru kepada mereka, orang-orang sangat mengingkarinya.
Baik mereka itu ulamanya, ahli ibadahnya, para penguasanya, dan orang awamnya. Subhanallah, semuanya mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berdakwah, ulamanya jahiliyah siapa tuh? Antum ambil aja. Yang cerdas orang Mekah itu Al-Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Atau Utbah bin Rabi'ah. Itu orang-orang cerdas itu. Ulamanya orang kafir jahiliyah. Kalau Abu Jahal kan ya pintar tapi nggak sepintar Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah musuhi Nabi Muhammad SAW. Ahli ibadahnya orang Quraisy pun memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahkan apa? Budak-budaknya pun raja-rajanya, penguasa di zamannya Nabi SAW memusuhi Nabi SAW. Bahkan orang awam pun memusuhi Nabi, bahkan budak-budak pun tuh melempari Nabi Muhammad SAW ketika keluar Taif. Nah, sampai-sampai ketika Nabi Muhammad menyeru seseorang kepada Islam, orang itu bertanya, siapa pengikutmu? Tanya dulu, siapa pengikutmu? Beliau menjawab, ada yang merdeka, ada yang berstatus budak. Waktu itu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar merdeka, Bilal bin Rabah budak atau mantan budak. Nah, karena udah dimerdekakan Abu Bakar ya, setelah dibeli Abu Bakar, Bilal pun dimerdekakan. Lihat sampai sebegitunya orang-orang jahiliyah mereka membenci Nabi SAW, memusuhi dakwah Nabi SAW. Bertanya untuk apa? Merendahkan Nabi SAW. Hikmah teragung, ilmu terbesar, dan hasil utama yang Anda dapat, wahai penuntut ilmu, kata Syekh Muhammad bin Wahab, adalah jika Anda faham betul terhadap sabda Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Ghariban. Islam muncul sebagai suatu yang asing dan akan kembali seperti asing, seperti sedia kala. Sejarah akan terulang kembali. Pasti. Nabi Muhammad berdakwah. Dianggap apa? Sesat ini dan itu. Antum, kita keluar berdakwah tauhid. Seperti Nabi Muhammad, ada yang mengatakan kita sesat. Ada yang mengatakan kita menyimpang. Ada yang mengatakan ini dan itu. Ini nggak boleh. Subhanallah. Sampai sebegitunya loh ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tapi ingat, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan Islam itu terasing dan akan kembali terasing. Abu Jahal saja ketika datangi Islam, Nabi Muhammad dikatakan apa ini dan itu nih. Sama ketika antum berdakwah sunnah, antum akan mendapatkan celaan, cobaan, omongan kayak gitu. Nah, ingat sabda Rasulullah SAW, Islam itu asing dan akan kembali ke terasingan. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ingat juga firman sabda Rasulullah SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal kuzzati bil kuzzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Rasulullah SAW bersabda, kalian, hai umat Islam, ya, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian seperti bulu anak panah mengikuti bulu yang satu. Kalau antum memanah kan ada bulu anak panah kan kayak berjejer-jejer kayak gitu. Persis seperti itu. Rapih, kita akan mengikuti, itu kata Rasulullah SAW. Bahkan jika mereka pun masuk ke lubang biawak pun kalian akan memasukinya. Kalau mau ke neraka, kalian pasti akan masukkan juga ke neraka. Kaget dong para sahabat. Ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud kita akan mengikuti jejak mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ingat, Islam terasing. Dan ingat sabda Rasulullah, kebanyakan kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan terbukti sekarang bukan? Yang dakwah sunnah dikatakan bid'ah. Yang dakwah sunnah dikatakan ini. Yang dakwah sunnah dikatakan memecah belah kaum muslimin. Subhanallah.
Kemudian kebanyakan orang mengikuti apa? Yahudi dan Nasrani. Ya enggak, sekarang udah terbukti bukan? Ya, orang Yahudi Nasrani punya tren tersendiri, pakaian lah, inilah ini, diikutin lah sama kebanyakan kaum muslimin. Nah, sejarah akan terulang kembali. Ketika kaumnya Nabi Nuh bermaksud kepada Allah, maka kaumnya Nabi Hud pun juga bermaksiat kepada Allah. Terus pas sejarah itu akan terulang. Tinggal antum aja mau milih yang mana? Mau yang mengikuti para nabi, orang-orang soleh mendapatkan ridha Allah, atau waliyadzubillah menjadi orang yang mendurhakai Rasul. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ingat juga sabda Rasulullah SAW. Sataftariku hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Ingat sabda Rasulullah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ingat ya, semua di neraka kecuali satu. Umat Islam, bukan umat dakwah. Jadi umat Nabi, kalau antum baca di hadis-hadis Nabi, ada kalimat ummah, ummatun, umat, artinya itu ada dua kemungkinan. Umat seluruh manusia atau umat khusus Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Dalam hadis ini adalah umat Islam. Rasulullah sudah mengatakan, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Ingat di sabda Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Siapa satu ini ikhwah? Siapa lagi kalau bukan orang yang mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya tapi tidak disebutkan oleh penulis. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak nambahi, tidak mengurangi. Ya. Semuanya diukur dengan petunjuk Nabi. Ada nggak nih dalilnya? Bukan diukur dengan pendapat ulama. Atau bukan diukur dengan guru kita. Nah kalau guru kita berpendapat tidak ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah, masa kamu mau ngikutin? Kita ini kan kepengen masuk surga. Sedangkan surga milik Allah. Sedangkan Allah memiliki satu petunjuk saja yang Allah turunkan dari langit. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya udah ikutin Nabi Muhammad. Nggak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi. Kalau antum ditimpa musibah, ya sudah. Cari dalil-dalil nih ketika Nabi Muhammad ditimpa musibah. Gimana sikap Nabi ketika Khadijah meninggal? Gimana sikap Nabi ketika Ruqayyah meninggal di tahun kedua Hijriah? Gimana sikap Nabi SAW? Ruqayyah. Nah, ketika Zainab meninggal di tahun 8 Hijriah. Gimana sikap Nabi SAW ketika Ummu Kulthum meninggal di tahun 9 Hijriah? Gimana Ibrahim meninggal ketika di tahun 10 Hijriah? Cari. Perlu nggak Nabi Muhammad membacakan Al-Fatihah? Perlu nggak membacakan surat Yasin? Perlu nggak? Dicek dulu. Jangan cuma ngikut-ngikut saja. Antum cek, betul nggak dari Nabi? Kita ini beragama itu harus ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ingat loh ini. Ini umat Islam. Yang ngomong bukan anak. Yang ngomong Rasulullah SAW. 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapapun yang ngaku Islam akan masuk neraka. Kecuali satu. Siapa? Yang mengikuti Rasulullah SAW. Beramal sesuai dengan petunjuk Nabi. Toh ya antum sedang sedih, ditimpa musibah. Kan masih banyak jalannya. Bukan malah melakukan amal-amal yang ada contohnya dari Nabi SAW. Waliyadzubillah. Mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fahadhil mas'alatu ajallul masail. Faman fahimaha fahuwal faqih. Wa man 'amila biha fahuwal muslim. Fanas'alullah al-karim al-mannan an yatafaddala 'alaina wa 'alaikum bifahmiha wal 'amal biha." Ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Ingat 3 hadis Nabi SAW. Islam akan kembali ke terasingan. Kalau antum dakwah, dibenci, dikatain pemecah belah umat, ingat Rasulullah SAW sudah mendahului antum, dicemooh, dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan orang, wah semuanya. Ingat. Kalau antum mendakwahi kaum antum, masyarakat antum, dan antum mendapati kok susah banget ya mendakwahnya, ingat sabda Rasulullah SAW. Orang-orang, ya sekalipun muslim, dia akan mengikuti jejak orang Yahudi dan Nasrani.
Orang Yahudi dan Nasrani membangkang oleh rasul-rasul mereka. Kalau antum melihat sama Muslim, ingat sabda Rasulullah SAW terpecah menjadi 73. Hanya satu saja. Makanya kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini masalah yang sangat penting. Siapa yang memahaminya, dialah orang yang mengerti. Orang yang faqih, orang yang betul-betul cerdas. Siapa yang mengamalkannya, dia adalah seorang Muslim. Menjauhi ikut Yahudi dan Nasrani, orang Muslim. Masuk surga, orang Muslim. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah al-karim al-mannan an yatafaddala alaina wa alaikum bifahmiha wal amali biha. Maka marilah kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi supaya menganugerahkan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Nah, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu ya mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah orang yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.